Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Yughithul muslimina wa yarhamul muslimin wa li arwahi a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wal fuqaha'i wal muhaddisin wasyuhada'i wal shalihin wal 'arifina wal muqallidina wal masyayikhina fiddin wa thumma ila jami'il malaikatil muqarrabin khususan Sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail, malaikat rahmah, malaikat hafazah, malaikat jabaniyah, malaikat hamalatul arsh alaihi wassalatu wassalam, wa thumma ila jami'il awliya'illah fil jawi wal madwara wa fi jami'il alam khususan sunan wali sama, wa thumma ila hadrati usaduna al-kiram Ki Haji Ahmad Dasuki Harun bin Haji Harun, Ibunda Jaroflah binti Haji Bonang, Ustaz Mahmud Yunus, Ustaz Idris Haji Romli, Haji Asyiallah bin Haji Abdullah, Ustaz Murkani bin Yunus, Haji Subur Yahya bin Yahya, khususan ila ruh bi anna Allah ta'ala yataqashahum birahmah idhumul jannah wa yuhinu sya'na wa yutilu a'maruna fi ta'atillah wa ta'atil walidain. Anna Allah ta'ala yaghfiru dhunubana wa yasturu uyubana wa yufarriju kurubana wa yusahilu matlubana wa yashfi mardana wa thumma ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha wa nahutu khususan ila jami'il arwah. Sebutin ahli kubur kita masing-masing. Wa thumma ila jami'il ahli kubur min hadhil jama'ah wa thumma ila jami'il ahli kubur min hadhil qaryah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jemaah, para asatidz, para guru yang dimuliakan oleh Allah, Belusur, orang tua kita Ustaz Haji Herman, tua kita pada kesempatan ini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji milik Allah
yang telah mentakdirkan kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan talabul ilmi. Setelah kita tadi bersama-sama sholat maghrib berjamaah, semoga kumpulnya kita pada saat ini menjadi sebab Allah kumpulkan kita bersama-sama nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan taklim kita saat ini saya ingin menyampaikan sebuah riwayat yang termaktub dalam kitab Nafa'ihul Ibad karya seorang ulama besar yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di sini dijelaskan anin Nabi alaihi salam annahu qala alamatus syaqawati arba'atun minal umuri nisyanu dhunubil madiyah min ghairi nadamin 'alaiha wa hiya ay wal halu annaha inda Allah ta'ala mahfuzatun ay mabghutun bi'adadiha wa jamaniha wa mahaliha ila akhir. Dari Nabi alaihi salam annahu qala alamatus syaqawati arba'atun, tanda-tanda orang yang celaka itu ada 4. Jadi kalau melihat keterangan di sini dijelaskan ada 4 tanda, ada 4 ciri buat orang-orang yang celaka. Setiap kita, siapapun orangnya, apapun pangkat dan jabatannya, tidak akan pernah mau menjadi orang yang celaka. Betul nggak begitu? Jangankan kita Pak yang suka ngaji, yang suka sholat, itu orang-orang yang nggak pernah sholat, yang kerjaannya dosa dulu, kagak mau dia jadi orang celaka. Coba ditanya dah. Orang yang sholat kagak pernah, ngaji kagak pernah, dosa doyan, mau nggak jadi orang celaka? Pasti dia jawab nggak bakalan mau. Nah, cuma di sini ada tandanya orang yang celaka itu, ada cirinya. Yang lebih celaka lagi kalau celakanya bukan hanya di dunia, celakanya di akhirat, ini lebih bahaya lagi. Maaf kalau kecelakaan di dunia, kasarnya kecelakaan secara bahasa, apa jatuh dari motor umpamanya, gitu ya, keserempet mobil, naudzubillah ya. Tapi maaf, itu bisa dibawa ke rumah sakit, bisa diobatin, bisa sembuh, bisa sehat lagi. Tapi kalau celakanya di akhirat, kagak ada rumah sakit yang bisa ngobatin, nggak ada harapan sembuh. Nah, karenanya kita lihat apa tanda-tanda celaka ini agar kita bisa menghindarinya setelah tahu, gitu loh. Kalau udah tahu tanda-tanda celaka, tentu kita berusaha menghindarinya, menjauhinya, jangan sampai kita nanti tergolong orang yang celaka. Betul Pak? Apaan? Udah pokoknya betul be, biar gampang urusan ah. Mulut kita nggak mau jadi orang celaka, tapi terkadang perbuatan kita menjadi tanda orang celaka. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Nah, pertanyaannya Ustaz, apa gerangan tanda-tanda atau ciri orang yang celaka ini?
yang termaktub dalam kitab Nasail Ibad. Pertama, nisyanuz dzunubil madiyah. Atau tuh. Ciri orang yang celaka yang pertama, nisyanuz dzunubil madiyah. Dia lupa dengan dosa-dosanya yang udah lewat. Dia lupa dengan kesalahan-kesalahannya yang telah dia lakukan. Min ghairi nadamin alaiha, dengan tidak ada rasa penyesalan atas dosa-dosa yang dia lakukan. Min ghairi nadamin alaiha, tidak ada rasa penyesalan terhadap dosa yang telah dilakukan. Ini ciri orang yang celaka nih. Ama dosa lupa, dosanya banyak tapi merasa dirinya orang yang dekat dengan Allah gitu loh. Dosanya banyak, dia lupakan dosa-dosanya, nggak ada penyesalan terhadap dosanya, merasa dirinya orang yang dekat dengan Allah. Wahia indallahi ta'ala mahfujatun, sementara dosa-dosa itu terpelihara di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dosa yang dari muda awal kita balik kita lakuin, walaupun kita lupa, walaupun kita enggak ingat, itu wahya indallahi ta'ala mahfujatun. Dosa-dosa itu terpelihara di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apanya yang tercatat? Biada dia jumlahnya berapa? Berapa banyak jumlahnya itu ada tercatat, terpelihara insyaallah. Apalagi wajamaniha, kapan waktunya? Waktu dia melakukan dosa, waktu dia melakukan kesalahan, tercatat jumlahnya, waktunya. Wa mahaliha, tempatnya, di mana dia melakukan dosa tercatat. Bapak yang udah ada airnya boleh diminum, yang ada kuenya boleh dimakan, asal jangan ngobrol. Ya, itu rezeki bapak itu. Dikasih air bisa minum, dikasih kue bisa makan, asal kupingnya dengerin. Saya dikasih kue, kapan saya makannya? Ya udah, masing-masing rezekinya. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting fokus, ya. Nggak ngobrol, silakan, nggak apa, ya. Minum sambil makan kuenya, ya nggak apa-apa, silakan. Yang penting tetap fokus dalam mengaji. Lanjut ya. Jadi dosa-dosa yang kita lakukan itu mahfujatun, terpelihara di sisi Allah, jumlahnya, waktunya, tempatnya di mana. Wah, ini si Anu nih dulu nih jam sakean pernah bikin dosa nih di tenda biru umpamanya. Umpamanya. Kita nggak lupa kapan berunan, tapi itu tercatat, terpelihara insyaallah. Pak, itu yang pertama tuh, ya. Jadi ciri orang yang celaka, dia lupa dengan dosa-dosanya di masa lalu. Min ghairi nadamin, tidak ada rasa penyesalan. Sebab begini Pak, kalau bicara masalah dosa mah, nih, kalau bicara masalah dosa mah, boleh nggak pakai mah saya ngomong ini? Ya boleh pakai mah ya. Kalau bicara masalah dosa mah,
Tidak apa-apa kan pakai mah. Enggak kudu-kudu ustadz, enggak kudu-kudu yang bukan ustadz, Pak. Yang ustadz ge dosa mah ada. Jangan banyak Pak, tega banget. Ya barangkali banyak, betul juga. Ya banyak, betul juga. Enggak kudu-kudu orang awam, enggak kudu-kudu kiai, enggak kudu-kudu ustadz. Barangkali dosa ustadznya lebih gede dibanding dosa jemaahnya barangkali. Sebab al-insan mahalul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Itu manusia tuh. Tempatnya salah dan lupa. Kita bukannya malaikat. Kita bukannya malaikat. Kalau yang namanya malaikat, la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat tuh. Kalau malaikat la ya'sunallaha ma amaruhum, dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah membangkang kepada Allah apa-apa yang diperintahkan pada mereka. Itu malaikat. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan kalau malaikat selalu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan kepada mereka. Disuruh sujud malaikat. Ya, terus baca tasbih. Tapi kalau manusia di sembahyang subuh pules. Sampai matanya terbit baru bangun. Memang itulah manusia, al-insan mahal khata'i wan nisyan. Oleh karenanya begini kalau menurut saya. Manusia yang baik bukan manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Oleh kalimatnya nih. Manusia yang baik bukan manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Sebab yang namanya manusia, saya bilang tadi di awal, ustadznya dosa pasti punya. Lalu manusia yang baik yang bagaimana? Yang apabila dia terlanjur melakukan dosa, maka dia buru-buru istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya dosa manusiawi, tapi orang yang baik apabila dia terlanjur melakukan dosa, dia buru-buru istighfar, minta ampun kepada Allah. Ustaz, dosa saya banyak. Ya namanya manusia, Pak. Sebanyak apapun dosa kita, seluas lautan dosa kita umpamanya, apakah setinggi gunung banyaknya dosa kita? Apabila orang itu mau bertobat kepada Allah, maka kaman la dzambala at-taibu minaz dzambi kaman la dzambala. Orang yang tobat daripada dosa sama seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Contohnya gini dah. Yang ada kopinya boleh minum kopinya. Ya, rezeki. Cuma saya nggak ada ini. Jadi kurang gacor jadinya. Kelupaan. Dan apa? Masing-masing rezekinya. Lanjut ya. Yang penting fokus. Nah, at-taibu minaz dzambi kaman la dzambala. Orang yang tobat daripada dosa sama seperti orang yang tidak pernah berdosa. Biar maaf Bapak, lagi mudanya tukang mabok umpamanya, ya.
lagi mudanya tukang judi, lagi mudanya tukang beler, masih mudanya tukang, wah banyak yang maksiatnya dah, tukang ngintipin janda umpamanya ya. Umpamanya. Sehitam apapun tuh masa lalunya gitu loh. Sekelam apapun masa lalunya, ketika dia usia 50 tahun, 40 tahun ya, 55 tahun ke atas, saat itu dia bertobat, menyesal kepada Allah, maka kaman la zambalah, seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Jadi yang dilihat yang ujungnya gitu loh. Ini yang namanya umpama gini, wah dia banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat, banyak berbuat kejoliman, bertobat sehari mati umpamanya. Bikin dosanya puluhan tahun, taubatnya baru sehari, maka yang sehari itu yang dikonten. Itu yang belakang-belakangnya, yang lagi muda-mudanya tuh, yang banyak dosa itu di delete, di tip X, di tip X, dihapus. Nah, ini yang bahasanya namanya husnul khotimah, baik di penghujungnya. Itu masalah dosa. Maka ini konten orang yang akhir-akhir hidupnya bagaimana keadaannya. Tetapi, nah lagi-lagi nih, ya masuk ke balik pembahasan kita, orang yang celaka dia nggak pernah istighfar gitu loh, nggak pernah menyesal terhadap dosa yang dia lakukan. Loh tadi kan dia cerita, dia masuk ya Allah, dia sudah taubat, dia mohon ampun kepada Allah, saya pernah judi ya Rabb, ampun saya pernah maksiat, saya pernah bele, saya pernah narkoba, ampun ya Rabb. Dia taubat, menyesal tuh, menyesal terhadap dosa-dosanya. Ya Allah, saya pernah ngebuntingin orang, umpama gitu ya. Dia nangis taubat kepada dia, menyesali perbuatan dosanya. Maka ini orang-orang yang husnul khotimah. Tetapi lagi-lagi orang yang gak pernah menyesal, maka dia termasuk kategori orang yang celaka. Nisyanud dzunubil madiyah, dia lupa kepada dosa-dosanya di masa lalu. Wa hiya indallahi ta'ala mahfuzatun, sementara dosa-dosa itu terpelihara di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ada kasus begini Pak. Kita masih lama enggak ada? Kopinya. Oh jadi enak saya ini. Jadi kalau dikasih kopi jadi gacor ini. Cuma gini masalahnya. Ini ada kasus begini. Ada kasusnya. Ada orang lagi masih mudanya itu banyak maksiat. Masih mudanya banyak maksiat. Udah tua dia ngomong begini, gua mau udah kenyang maksiat gitu loh. Sekarang gua tinggal benernya, tinggal sembayangnya aja gua. Dosa apa gua udah kenyang, gua udah pernah judi, udah puas gua di dosa. Udah main perempuan mana aja gua kawinin, gua tinggal. Begitu tuh umpamanya. Udah kenyang banget gua gitu ya. Udah puas gua bikin dosa lagi masih muda, sekarang tinggal benernya. Maaf Bapak, benernya bagus, tapi puas dengan dosa, ini dia yang salah gitu. Ngerti gak? Dia ngomongnya begitu, udah kenyang gue bikin dosa, udah puas dah. Lagu apa udah gue jalanin, gitu. Ya. Udah puas. Ini yang salah, bukan puas karena namanya dosa, jangan puas, menyesal gitu. Ngerti ya? Kalau tinggal benernya bagus. Tinggal benernya cakep, tapi puas bikin dosa, ini yang salah. Kan ada kenyang, gua pokoknya lagu apa udah gua lakonin nih sama gua mah. Udah puas, udah kenyang gua pokoknya dah. Udah ngerasain semua dosa, umpamanya begitu. Karena gua tinggal benernya udah, sekarang mah, gitu kan. Tinggal benernya. Nah, tinggal benernya bagus, cuman puasnya ini yang salah dengan dosa. Yang dimaksud di sini
min ghairi nadamin 'alaiha, dia tanpa ada penyesalan dengan dosanya. Yang diharapkan mesti menyesal, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu tuh ya. Satu ya. Jadi ciri orang yang celaka dalam kitab ini nisyanu dzunubil madiyah, dia lupa kepada dosa-dosa di masa lalu ya. Min ghairi nadamin 'alaiha, tidak ada rasa penyesalan ya. Wahia, sedangkan dosa-dosa itu indallahi ta'ala mahfuzatun, di sisi Allah terpelihara. Biada diha ya. Bilangannya, jumlahnya, wa jamaniha, waktunya, wa mahaliha, dan tempatnya dia bukan dosa terpelihara. Satu tuh. Yang kedua ya. Bisa jam berapa ini? Selama enggak? Masih lama. Pokoknya nanti ada bunyinya tadi. Oh gitu. Kalau saya minum kopi dulu boleh nih? Kita juga saya nih. Alhamdulillah. Ya biar gacor Pak. Yang kedua, di antara tanda-tanda orang celaka, ciri-ciri orang celaka, wa zikrul hasanatil madiyati wala yadri aku bilat amruddat. Ciri orang celaka yang kedua, wa zikrul hasanati, dia menyebut kebaikan-kebaikannya al-madiyati, di masa lampau ya. Kalau ama dosa dia lupa, giliran ama kebaikannya diingat-ingat terus gitu loh. Paham gak? Kalau ama dosa kagak ingat, tetapi ama kebaikannya, ama amalan-amalan ibadahnya, ama sholatnya, ama puasanya, ama sodakohnya yang udah pernah dia kerjain, zikrul hasanatil madiyah, dia sebut-sebut tuh amal kebaikannya. Ditafsirkan Imam Nawawi Al-Bantani bil qalbi. Kalau ngomong secara dengan musik enggak, dia enggak cerita sama temennya. Oh, gua udah sedekah no, bangun masjid 20 juta, umpamanya dia enggak cerita enggak. Oh, gua tahajud no, sampai 12 rakaat kalau malam, dia enggak cerita. Enggak. Tapi bil qalbi. Hatinya yang selalu mengingat-ingat kebaikannya. Sama sedekahnya ingat tuh, oh gua udah ngasih no, gua ngasih no. Iya. Akibat dia banyak kebaikannya, tidak memandang remeh orang gitu. Merasa oh gua mah pokoknya kalau zikir dari maghrib gua sampai isya. Umpamanya yang temennya letuk temennya. Lo baru maghrib sampai isya ke pantas lo orang bayar maghrib jam 7 kurang 10. Iya kalah-kalah itu isya gitu kan. Jadi banyak orang yang memang dengan dosa lupa, tapi dengan amal kebaikannya diingat-ingat. Bil qalbi, di hati. Ini yang bahaya. Quran udah bilang tuh, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum, jangan kau batalkan pahala sedekah kamu bil manni, dengan menyebut-nyebutnya, wal adza, dan menyakiti orang yang nerimanya. Bahkan dicatatkan walaupun nyebutnya bil qalbi, mulut enggak nyebutin, hati nih yang diingat-ingat terus. Karena hatinya ingat-ingat ibadahnya, timbul bahaya yang paling utama apa? Menyepelekan orang yang ibadahnya di bawah dia. Karena hatinya nyebut-nyebut ibadahnya, ingat-ingat ibadahnya,
sama orang yang belum ibadah kayak dia dianggap remeh. Muncul penyakitnya sombong dengan ibadah, ini yang bahaya. Akibat apa? Akibat hatinya banyak jemput-jemput amalan ibadah. Nah, dilanjutkan wala yadri akubilat amruddat. Dia tidak tahu apakah amalan-amalannya itu, apakah amal kebaikannya itu kubilat diterima oleh Allah, amruddat atau ditolak oleh Allah. Nah, kita nggak tahu nih amalan kita sama Allah diterima atau ditolak. Bapak kepada kiai nggak bisa nanya, ustadz nggak tahu amalan bapak diterima atau ditolak. Kalau bicara masalah sah atau tidak sah, ustadz bisa jawab tuh. Ustadz, salat saya sah apa enggak? Cukup salatnya, cukup rukunnya, cukup sah. Bisa jawab dengan kacamata standar fikih. Tapi masa Ustaz, salat saya diterima apa enggak? Itu kan enggak tahu. Paham ya? Yang tahu hanya Allah gitu. Wala yadri akubilat amruddat. Dia tidak tahu apakah amalnya diterima oleh Allah atau ditolak oleh Allah. Ustaz pun gak bisa montor. Kalau masa sah apa enggak bisa lihat dengan standar fikihnya. Ustaz, wudu saya sah apa enggak? Oh, gimana caranya begini, sah. Rukunnya benar, saatnya benar, caranya benar. Diterima apa enggak? Enggak tahu. Ustaz, baca Quran saya pasnya apa enggak? Mahrojnya benar apa enggak? Dengerin. Oh, bagus. Tajwidnya bagus. Mahrojnya bagus. Diterima apa enggak? Enggak tahu. Yang tahu hanya Allah. Enggak bisa. Makanya jangan bangga dengan amalan ibadah. Kalau bangga dengan amalan ibadah, akhirnya apa? Mengecilkan orang yang belum ibadah, gitu loh. Dan ini bahaya, merasa sombong dengan ibadah. Ya Quran. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dengan ibadah yang dia lakukan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dalam ibadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka dia akan masuk neraka jahanam secara hina-dina. Tapi ibadah, tapi sombong dengan ibadahnya. Akibat banyak nyebut-nyebut amal kebaikannya. Akibat banyak-banyak ingat amal kebaikannya. Khawatir bisa menyombongkan diri, ini yang bahaya. Dan orang yang sombong dengan ibadah ini bahaya, Pak. Sampai dijelaskan oleh salah seorang ulama besar dalam kitab hikamnya. Itu begini. Maksiyatun awrasat dhullan wa iftiqaran khairun min ta'atin awrasat izyan wa istikbaran. Ulangi kalimatnya. Maksiyatun awrasat dhullan wa iftiqaran khairun min ta'atin awrasat izyan wa istikbaran. Perbuatan maksiat. Awas, ini jangan salah paham nanti nih. Harus fokus dengerinnya. Kalau gagal paham bisa bahaya ini. Ini agak dalam. Perbuatan maksiat yang membuat pelakunya zullan wa iftiqaran, merasa hina di hadapan Allah, merasa rendah di hadapan Allah, hingga dia mohon ampunan dari Allah, itu jauh lebih baik. Min ta'atin, daripada perbuatan taat,
sholatnya seseorang, puasanya, ngajinya, zikirnya, ibadahnya, tapi aurasat izyan wastikbaron, mewariskan kemegahan, keangkuhan dan kesombongan. Di maksiat yang membuat pelakunya merasa hina di hadapan Allah, merasa rendah di hadapan Allah, dan akhirnya dia mohon ampun kepada Allah, itu jauh lebih baik ketimbang orang yang sholat, yang puasa, yang zikir, yang ngaji, tapi membuat dia sombong, membuat dia megah, membuat dia takabur dengan ibadahnya. Akhirnya apa? Bukan neraka kayak gua nih, tahajud tiap malam lo lihat masjid jam melengos. Iya, akhirnya ngecilkan orang itu. Ngecilkan orang. Bahkan sampai begini. Guru saya bilang, jangan pernah merasa diri lebih baik. Kita yang rajin puasa, yang rajin ngaji, yang rajin ibadah, yang rajin sholat. Guru saya pernah bilang, jangan pernah merasa diri lebih baik, maaf, hatta dari pelacur sekalipun. Hatta dari penjudi sekalipun, hatta pelacur, jangan pernah merasa diri lebih baik dari pelacur. Kok begitu? Sebab kita tidak tahu ending kehidupan kita bagaimana, dan kita tidak tahu ending kehidupan orang bagaimana. Bapak tentu kenal riwayat Barsiso, pernah dengar ya? Barsiso itu seorang ulama, ahli ibadah, sampai muridnya saja itu bisa terbang di atas awan, bisa jalan di atas air, saking karomahnya ulama yang namanya Barsiso. Tetapi ternyata di akhir kehidupannya Barsiso mati dalam kekafiran. Nauzubillah summa nauzubillah. Tapi di sisi lain, ya dalam kitab Riyadhus Shalihin kalau nggak salah, hatta ada seorang pelacur, cuma karena dia memberikan air minum kepada binatang yang kehausan, dia kasih pakai selopnya, dikasih makan binatang loh, dikasih minum binatang yang kehausan, turun rahmatnya Allah hingga dia menyesal, dia bertobat, dan akhirnya termasuk orang ahli surga. Nah ini, ada bisa saja Pak, orang itu masa lalunya suram, masa lalunya hitam, tapi ending kehidupannya maaf, akhirnya Allah angkat ke permukaan, dimuliakan. Okelah, kita gak usah jauh-jauh cerita, maaf, al-maghfurah uji kita tahu bagaimana. Ini kita sebutkan nama untuk itibar kita Pak. Beliau maaf pemakai tadinya, rusak kehidupannya, tapi ternyata itulah kehidupan. Allah putar balikan ya ending kehidupannya, tempat orang-orang yang dimuliakan, dicintai oleh umat. Ini maknanya jangan pernah menghina orang karena perbuatan maksiatnya gitu. Ini maknanya jangan pernah melecehkan orang karena perbuatan dosanya. Karena kita bangga dengan ibadah kita, kita bangga dengan sholat kita, kita bangga dengan tahajud kita. Dan orang-orang yang berbuat dosa kita memandang hina. Oh tidak, jangan. Bak ending kehidupan kita nggak tahu seperti apa. Bahkan itulah termasuk orang-orang yang celaka. Zikrul hasanatil madiyah. Tanda yang kedua, orang yang celaka itu ialah menyebut amal kebaikan yang sudah lewat, ya. Amal kebaikan yang telah dia lakukan, wala yadri aqubilat amruddat, dia tidak tahu apakah amal kebaikannya itu diterima oleh Allah atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dua ya. Tadi semuanya berapa itu? Ada 4 ya. Bisa jam berapa? Keburu nggak ini? Ada 2 menit lagi. Udah doa ya namanya. Insya Allah ini aja barangkali ya yang dapat saya sampaikan ya.
Mudah-mudahan walaupun singkat dan manfaatnya bagi kita semuanya ya. Tambahkan ibadah kita, amal kebaikan kita, istiqomah kita ya, sehingga Allah kumpulkan kita bersama-sama dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Pagi doanya. Pagi doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah jama'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu kafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karim ajimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Allahumma ja'al jamana